Selamat datang Tuan Lin, selamat datang Tuan Lin. Kak, aku pulang. Cepat sekali. Ibu tidak pulang bersamamu? Dia ada urusan yang harus diselesaikan. Kami berencana memindahkan grup Fenglin ke dalam negeri. Dengan begitu, keluarga kami bisa berkumpul. Bagus, bagus sekali. Kalau begitu, kamu ada di mana sekarang? Aku jemput ya. Tidak perlu. Aku sudah ada mobil jemputan khusus. Adikmu sekarang sudah sukses loh. Aku akan segera menemuimu. Baik-baik, kalau begitu, aku menunggumu di rumah ya. Mama, tante ini yang wajahnya mirip Mama, siapa ya? Dia adik mama, tantemu, nanti. Dia akan melindungi kita. Bagus sekali. Mana makanannya? Mana makanannya? Hei, bukan. Aku setiap hari bekerja keras di luar. Kamu malah bermalas-malasan di sini? Bukan begitu, Zhang Ming. Adikku, hari ini pulang ke Indonesia. Aku dan dia sudah belasan tahun, tidak bertemu. Jadi aku meneleponnya. Apa peduliku? Sekarang juga pergi belanja sayur. Kalau tidak, pergi dari sini bersama anak ini. Mama baik-baik saja? Mama baik-baik saja. Tuan Lin, sudah sesuai dengan perintah Anda, acara penyambutan besok diserahkan kepada Zhang Ming untuk diselenggarakan. Grup Shangtian bisa dalam waktu sesingkat ini, dari perusahaan kecil yang tidak dikenal, berkembang sampai sejauh ini, berkat dukungan Anda secara diam-diam. Asalkan dia memperlakukan kakak dengan baik. Semua ini pasti sepadan. Bagaimana dengan kontrak 100 juta itu? Sudah dikirimkan. Bagus sekali. Dengan hadiah perkenalan ini, pasti bisa membuat kakak ipar menjadi sangat sukses. Zhou Shan, kau binatang. Shushu dan Qingqing masih begitu kecil. Bagaimana kau tega memukul mereka? Aku mau bercerai denganmu. Bercerai? Kau berani-beraninya menceraikanku? Baiklah, anak. Kau hanya boleh membawa satu. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya dipisahkan dari darah daging sendiri. Aku tidak mau ikut ayah. Adik jangan takut. Kakak akan melindungimu. Ibu, aku ikut ayah. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis. Ibu minta maaf padamu. Ibu minta maaf padamu. Shushu, ikut ibu pergi. Cepat pergi. Kakak, aku tidak mau pergi. Tidak mau, aku mau kakak. Setelah berpisah saat itu, aku dan ibu mengubah nama belakang menjadi Lin dan pergi ke luar negeri. Kakak, penderitaan yang kau alami selama ini demi aku pasti akan membalasnya berkali lipat. Tuan Lin sudah menyelidiki dengan jelas. Dulu, tidak lama setelah Anda dan Nyonya pergi ke luar negeri, Zhou Shan menikah lagi. Setelah itu, mereka berdua, bahkan demi mahar 300 juta rupiah, memaksa kakak perempuan Anda putus sekolah dan menikah tergesa-gesa. Bajingan-bajingan ini, aku tidak akan melepaskan satu pun dari mereka. Tuan Lin, kita sudah sampai di kompleks tempat tinggal kakak Anda. Anda tunggu di sini, saya turun sendiri saja. Baik. Kak Ming, Kenapa kamu datang, sayang? aku dengar kamu akan bekerja sama dengan grup Fenglin. Itu adalah perusahaan top 50 dunia yang baru saja kembali dari luar negeri. Beritamu cepat juga ya. Nanti kalau Kak Ming sukses besar, jangan lupakan aku ya. Tenang saja, sayang. Kamu jauh lebih baik daripada Zhou King si wanita tua itu. Wanita jahat tidak boleh menggoda ayahku. Kak Ming, lihatlah dia. Dasar anak pembawa sial, sedang apa kamu? Kak Ming, anak nakal ini ada di sini, aku jadi tidak nyaman melayanimu. Kamu benar. Kemari. Jangan bergerak. Berdiri tegak. Dengar tidak? Ayah, biarkan aku masuk. Ayah, aku tahu aku salah. Nuan-nuan kedinginan. Ibu, kamu di mana?
Apa yang kalian lakukan? Bagaimana kamu bisa membawa wanita lain ke rumah? Kamu tidak tahu malu? Kak Ming, kenapa wanita tua yang membosankan ini kembali? Sekarang saya dipercaya oleh Pak Lin dari grup Feng Lin. Status saya meningkat pesat. Tentu saja hanya Xiaolan, putri keluarga kaya seperti dia, yang pantas untuk saya. Kamu wanita tua yang membosankan. Jika kamu tahu diri, cepat ceraikan saya. Pergi tanpa membawa apa-apa. Kamu yang berselingkuh. Kamu juga yang harus pergi tanpa membawa apa-apa. Jangan kurang ajar. Jika kamu masih tidak menurut, saya akan menjual anak yang tidak berguna itu ke pegunungan. Seumur hidup tidak akan bisa bertemu dengannya. Di mana Nuan-Nuan? Di mana Nuan-Nuan? Kamu membawa Nuan-Nuan kemana? Pergi kamu? Mana saya tahu? Nuan-Nuan. 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 Jangan menakuti ibu. Nuan-Nuan. Nuan-Nuan. Hanya kedinginan sebentar saja, apa masalah besarnya? Lagi pula itu bukan anak laki-laki. Kalau mati ya sudah mati. Zhang Ming, saya akan melawanmu sampai akhir. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Nuan-Nuan? Aneh, kenapa tidak mengangkat telepon? Kak, dokter, ada apa dengan kakak saya? Pasien jatuh dari gedung. Luka-lukanya serius dan sekarang sudah koma. Bapak Lin, kami menemukan Zhang Ming tidak hanya selingkuh, tetapi juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga Zhang bahkan menyiksa kakak Anda karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Kakak, ternyata selama ini kamu menderita begitu banyak. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kemarilah. Aku mengenalmu. Ibu bilang kamu bibiku. Nuan-Nuan, pintar sekali. Tenang saja. Ada Bibi di sini. Tidak akan ada lagi yang mengganggu kalian. Bibi, tolong selamatkan ibuku. Baik, Bibi pasti akan mencari dokter terbaik dari dalam dan luar negeri, pasti akan menyembuhkan ibu. Ibu pasti akan sadar. Bapak Lin, apakah perlu membatalkan kualifikasi Zhang Ming untuk menghadiri pesta penyambutan dan menarik kembali kontrak 200 miliar rupiah yang diberikan kepada Sheng Tian? Tidak perlu. Orang-orang yang telah menyakiti kakak, aku tidak akan membiarkan satu pun lolos. Aku akan membuat Zhang Ming merasakan bagaimana rasanya jatuh dari puncak ke lumpur. Pak Si, ini adalah calon perjodohan baru yang kakek carikan untuk Anda. Dengar-dengar, dia baru saja kembali dari luar negeri dan sangat cantik. Tidak tertarik. Cukup layani kakek seadanya saja. Berhenti. Kau tunggu saja di sini. Aku akan pergi sendiri. Tuan Zhang, Feng Lin Group adalah perusahaan besar yang dikenal secara internasional. Banyak orang ingin sekali bekerja sama dengan mereka. Mereka memilih Anda benar-benar berbakat. Semoga kedepannya Anda bisa sering membantu kami. Nona Nuan-Nuan, silakan duduk dan menunggu di sini dulu. Tuan Lin akan segera datang. Kau datang untuk apa? Apakah si bajingan Zhou King itu yang menyuruhmu kemari? Tidak. Apa yang tidak? Apa yang tidak? Kalian memang tidak suka melihatku baik-baik saja? Kemari. Aku menyuruhmu kemari. Sekarang juga keluar dari sini, dengar tidak? Pergi. Aku. Jangan sentuh dia. Bukan kau? Lalu siapa lagi? Untuk apa kau bertanya siapa aku? Kau tidak pantas tahu. Kau tidak apa-apa. Adik kecil? Tidak. Aku mengurus anakku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Kemari. Kau ayah yang jahat. Nuan-Nuan tidak mau ikut denganmu. Hei, dasar kau anak tidak berguna. Aku rasa hari ini kau memang mencari masalah. Dia bilang dia tidak mau ikut denganmu. Apa kau tuli? Kamu berani menyerangku? Aku memegang kontrak 100 juta rupiah dari Feng Lin Group. Aku akan segera menjadi bagian dari kalangan atas. Kamu sudah membuatku marah. Kamu akan dicoret dari Jiangcheng. Baiklah.
Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mencoret namaku. Dasar anak muda, tunggu saja. Aku akan telepon Feng Lin Group sekarang juga. Baik. Halo, pelanggan yang Anda hubungi. Kenapa tidak mengangkat dapat telepon? hubungi. Ada coba apa dengan lagi asisten Lee? Hadiah perkenalan dari Feng Lin Group telah tiba. Feng Lin Group, Tuan Lin menyerahkan kepada pemilik Shengtian Group. 1 set villa binjang, 1 buah ruby berkualitas tinggi, 1 buah mahkota berlian. Mahkota itu sangat indah. Terlihat sekali dibuat oleh ahli perhiasan top. Pasti harganya lebih dari 100 juta rupiah. Memang pantas Tuan Lin, sangat kaya raya dan murah hati. 1 hadiah saja. Kita orang biasa tidak akan mampu membelinya seumur hidup. Ini semua milikku. Tuan Lin berkata, ini untuk pemilik Shengtian Group. Itu aku. Kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Nona Nuan, silakan terima hadiah perkenalan yang disiapkan khusus oleh Tuan Lin untuk Anda. Ada apa ini? Bukankah katanya untuk pemilik Shengtian Group? Kenapa diberikan kepada seorang anak kecil? Bukan. Kalian pasti salah. Aku adalah pemilik Shengtian Group. Ini semua seharusnya milikku. Jangan terburu-buru. Hadiahmu akan kubawa sendiri. Zhou King, untuk apa kamu kemari? Itu dia. Dasar wanita jalang, berani-beraninya kamu mengutukku dengan benda seperti ini? Kamu cari mati. Zhou King, kamu berani memukulku? Sudah tidak tahu diri. Aku ini orang yang sangat dihargai. Bapak Lin, banyak orang yang ingin mendekatiku. Kamu menganggapku sebagai kakak. Jika bukan karena dukungan dan bantuanku, mana mungkin kamu bisa sampai di titik ini? Bantuanmu? Memangnya kamu ini siapa? Jika Zhou King tahu diri, cepat enyah dari sini. Kalau tidak, nanti begitu Bapak Lin datang, akan kubuat kamu menyesal. Zhang Ming, kamu selingkuh, memukuli istri, dan menganiaya putri. Jika Bapak Lin tahu bahwa kamu adalah orang seperti itu, apakah dia masih akan bekerja sama denganmu? Apa? Dia ternyata orang seperti itu. Betul sekali. Feng Lin Group sangat menjaga reputasinya, pasti tidak akan bekerja sama dengan orang seperti mereka. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dasar jalang, kamu ingin menghancurkanku ya? Hati-hati. Mampuslah kamu. Hati-hati. Siapa dia? Mengapa dia menyelamatkanku? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu berdarah. Segera panggil dokter. Tidak apa-apa. Selesaikan masalahmu dulu. Tangkap dia. Kalian mau apa? Mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku orangnya Tuan Lin. Berani menyinggungku, berarti menyinggung seluruh grup Feng Lin. Benarkah? Kalau begitu, tahukah kamu? Semua yang kamu dapatkan hari ini, itu semua berkat aku. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Semua yang kudapatkan hari ini, semua yang kudapatkan, itu semua dari Tuan Lin. Apa hubungannya dengan wanita murahan sepertimu? Kalian berani melakukan ini padaku? Tuan Lin pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Benarkah? Kalau begitu, kamu akan segera tahu. Ini perjanjian perceraian. Tanda tangani. Ingin aku keluar tanpa membawa apa-apa? Meninggalkan semua aset padamu? Kamu bermimpi? Kecuali aku meninggal. Bagus. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu.
Pukul dia. Pukul sampai dia menandatangani. Zhou King, kamu berani. Zhou King, kau wanita jalang. Pukul dia. Jangan pukul. Aku akan tanda tangan. Berhenti. Tanda tangan. Zhou King, tunggu pembalasanku. Nanti kalau Tuan Lin sudah datang, aku pasti akan menyuruhnya memotong kakimu, membuatmu, dan si pembawa sial itu pergi dari Jiangcheng. Baik, aku akan menunggu. Ada apa? Ada apa ini? Satu lagi. Asisten Lee, akhirnya kamu datang? Ada yang bikin onar. Bukan hanya mengaku sebagai Presdirlin, lihatlah. Dia juga memukuli saya seperti ini. Bukankah ini mempermalukan grup Feng Lin? Tidak masuk akal. Siapa yang berani menyinggung grup Feng Lin kami? Dia... Zhou King, meskipun kamu memaksaku untuk menandatangani, apa yang bisa kamu lakukan? Saya tidak mengakui. Ada orang kepercayaan Presdirlin, Asisten Lee yang membela saya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku, ha? Asisten Lee, cepat usir orang ini. Kalau tidak, tunggu sampai Presdirlin datang. Ini, bukankah akan kacau? Beraninya kamu... Bukan Asisten Lee, mengapa kamu memukul saya? Mengapa? Kamu tahu tidak siapa yang kamu singgung? Saya? Dia hanya wanita yang saya tinggalkan. Mengapa kamu takut padanya? Wanita yang ditinggalkan apa? Dasar bodoh. Ini adalah Presdirlin dari grup Feng Lin kami. Selamat pagi, Presdirlin. Selamat pagi, Tuan Lin. Ini bukan... Bagaimana mungkin ini terjadi? Asisten Lee Hei, apa ada kesalahan? Dia adalah istri saya, Zhou King. Saya akan mengenalinya bahkan jika dia menjadi abu. Zhou King yang kau sebut, dia adalah saudara kembar saya. Jadi kembar? Oh begitu. Saya nyatakan, mulai sekarang Nuan adalah pewaris grup Shengtian. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Lin, ini semua salah saya. Semua karena saya. Mohon berbelas kasihan pada saya. Saya pasti akan memperlakukannya dengan baik di masa depan. Bukankah kau mengunci Nuan di balkon sampai dia hampir mati kedinginan? Bagus. Seret dia keluar untukku dan kubur dia di salju. Nuan, tolong ayah. Tolong mintakan belas kasihan untuk ayah. Nuan. Apakah dia menangis? Apa kamu baik-baik saja? Tuan Lin, kami baru saja menerima undangan. Putri sulung keluarga Feng mengundang Anda untuk menghadiri pesta ulang tahunnya 3 hari lagi. Keluarga Feng ini hanyalah keluarga kelas bawah. Beraninya mereka mengundang Anda untuk datang, saya akan segera menolak mereka atas nama Anda. Tunggu. Nona Feng, yang kamu maksud adalah Feng Xiaolan? Benar. Datang pada waktu yang tepat. Dia merayu Zhang Ming dan menghina kakak saya. Sudah saatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Balas keluarga Feng, 3 hari lagi. Saya pasti akan hadir secara langsung. Baik. Selain itu, Nyonya hari ini mengatur kencan buta untuk Anda. Saya dengar calonnya adalah pewaris grup C. Dia berbeda dari wanita-wanita yang datang kencan buta sebelumnya. Bukan tidak mungkin untuk dipertimbangkan. Katakan pada ibuku, tidak akan pergi. Apa? Dia berani menolak saya? Kenapa? Keluarga Si ini adalah keluarga teratas terbesar di Jingcheng. Saya dengar Tuan Si ini bukan hanya muda dan berbakat, tapi juga tampan. Sangat cocok dengan Anda. Tidak tertarik? Dan saya sama sekali tidak suka pernikahan keluarga. Jangan sebut lagi di kemudian hari. Bagus. Kamu berhasil menarik perhatian saya. Betul. Terima kasih tadi.
Belum sempat bertanya siapa namamu. Dia bilang dia tidak suka perjodohan keluarga. Tidak boleh membiarkannya tahu identitas asliku. Namaku Shen Nan, penanggung jawab Heng Yuan Company. Heng Yuan Company, kok belum pernah dengar ya? Perusahaan kecil kok. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Feng Lin. Anak muda memulai bisnis memang tidak mudah. Kalau nanti kamu butuh bantuan, kapan saja bilang padaku. Semangat. Oh, baik. Ayo. Baik. Terima kasih. Menarik. Pengusaha muda memang tidak mudah. Pak Si, bukankah Anda bilang tidak ada perasaan pada Nona Lin? Ini Kamu terlalu santai ya. Pulang dan bersihkan seluruh perusahaan dari atas sampai bawah. tapi perusahaan kita ada 100 lantai. Apa? 100 lantai tidak cukup? Ada juga basement loh. Tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Titi tidak berani, tidak berani, tidak berani, tidak berani. Kuberi waktu 1 jam. Segera daftarkan sebuah perusahaan bernama Heng Yuan. Karena dia tidak suka cara perjodohan keluarga, maka aku akan ganti identitas untuk mengejarnya. Siap. Hafalkan nomor ponselnya. Apakah semuanya sudah beres? Jangan khawatir Ibu Lin, kami sudah menyerahkan bukti penggelapan pajak Zhang Ming kepada pihak berwenang. Saya yakin dia akan segera menerima hukuman dari hukum. Bagus. Bapak Si sudah tiba. Saya akan membukakan pintu untuk Anda. Baik. Hei, jangan bergerak. Tetaplah di dalam mobil. Jangan keluar. Ibu Lin. Kebetulan sekali. Kenapa kau ada di sini? Saya juga menerima undangan dari keluarga Feng untuk datang ke pesta ulang tahun. Ini mobilmu? Tidak murah kan? Ini, tadi saya baru saja memesan mobil khusus. Hei, datang di waktu yang tepat. Kalau begitu, ikutlah masuk bersamaku. Lihatlah pertunjukan yang menarik. Baiklah. Saya datang khusus untukmu. Xiaolan, tidak disangka Bapak Si dan Ibu Lin datang ke pesta ulang tahunmu. Keluarga Feng kalian akan semakin sukses. Betul sekali. Bapak Si terkenal sangat dingin. Dia bersedia datang kali ini. Jangan-jangan dia tertarik padamu? Hanya wanita sepertiku yang pantas untuk Bapak Si. Untung saja aku segera meninggalkan Zhang Ming. Kalau tidak, itu akan menunda rencanaku untuk menikah dengan orang kaya. Entah apa yang dia lakukan di jamuan makan. Sampai menyinggung Ibu Lin. Siapa dia? Siapa dia? Mengapa saya belum pernah melihatnya di kalangan sosialita Jiangcheng sebelumnya? Melihat penampilan dan auranya, dia sama sekali tidak kalah dari Zhou Mengyao, wanita tercantik di Jiangcheng. Dan pria yang menemaninya juga sangat tampan. Zhou King, beraninya kamu si jalang datang ke sini. Xiaolan, siapa dia? Mengapa saya belum pernah melihatnya di kalangan sosialita? Tidak kusangka dia bisa tampil secantik ini. Dia sosialita jenis apa? Dia itu si tidak berguna, yang membuat Pak Lin marah, istri dari Zhang Ming, hanya seorang wanita yang sudah berumur yang hanya bisa bergantung pada pria. Kalau begitu, mengapa tidak segera menyuruh orang mengusirnya, agar tidak mengotori pemandangan kita? Betul sekali. Orang seperti ini tidak pantas untuk bahkan mengikatkan tali sepatu kita. Hei, tunggu dulu. Karena dia sudah datang ke pesta ulang tahunku, kita tidak enak mengusirnya begitu saja kan? Melihat penampilanmu yang sangat miskin ini, kurasa kamu juga tidak mampu membeli hadiah yang layak kan? Bagaimana kalau begini? Kamu lakukan saja seperti dulu, berlutut di pecahan kaca ini. Lalu, jilat bersih anggur di lantai. Anggap saja kamu sedang menghibur kami. Bagaimana? Kamu selalu memperlakukanku seperti ini. Dulu, kamu merangkak di lantai, memohon padaku seperti anjing.
Dulu kamu bahkan merangkak di lantai, memohon padaku seperti anjing. Zhang Ming, Nuan sakit. Kumohon, bisakah kamu pulang bersamaku? Pergi sana. Jangan ganggu kesenanganku. Kak Ming, jangan begitu dong. Kamu harus memberinya kesempatan kan? Begini saja. Kamu berlutut di tanah, lalu jilat bersih anggur di lantai, baru aku akan membiarkan Kak Ming pulang bersamamu. Bagaimana? Baik. Aku akan berlutut. Lihat pakaianmu itu. Pasti barang palsu juga kan? Memang sih. Lagi pula orang sepertimu, ibu rumah tangga yang bergantung pada pria, tidak mampu membeli barang bagus. Kalian bilang, benar tidak? Betul sekali. Masih mau merebut perhatian Nona Feng? Tidak tahu diri, memangnya dia siapa? Pesta ulang tahun Nona Feng, itu mengundang Tuan Lin dan Tuan Si, dua tokoh besar. Wanita tua sepertimu, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seujung kuku kakinya. Aku sarankan padamu, jika kamu bijaksana sekarang, berlututlah dan minta maaf padaku. Kalau tidak, begitu aku berhasil menjalin hubungan dengan Tuan Si dan Tuan Lin, dua tokoh besar itu, kamu akan menyesal, tapi sudah terlambat. Berlutut dan minta maaf padamu? Kau tidak pantas. Feng Lin Group, mana mungkin menyukai badut seperti dirimu? Zhou King, kau ingin mati? Nona Feng, Anda baik-baik saja? Zhou King, kau wanita tua berwajah kuning yang rendahan. Kau berani memukul calon nyonya direktur Si? Apa salahnya? Istri sah, memukul orang ketiga. Nyonya direktur Si, jika si Nanchen tertarik pada orang sepertimu, seleranya pasti sangat buruk. Kau? Apa kau mendengarnya? Mereka bilang, Nona Feng ini ternyata orang ketiga. Benar tidak? Siapa yang tahu? Tapi aku selalu mendengar Nona Feng ini punya reputasi buruk secara pribadi. Siapa yang tahu hal menjijikan apa lagi yang sudah dia lakukan? Kalau tahu begini, aku tidak akan datang. Kalian diam. Apa yang dia katakan tidak benar. Zhou King, aku tahu. Kau hanya iri karena aku lebih baik darimu, maka dari itu kau memfitnahku di sini. Memfitnah? Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu merasakan penyesalan. Apa yang ingin kau lakukan? Sepertinya ada yang akan sial. Bukankah ini beberapa hari yang lalu, di jamuan selamat datang Feng Lin Group, Zhang Ming, yang membuat Tuan Lin tersinggung itu? Bukankah dia sudah menikah? Tidak disangka, Nona dari keluarga Feng yang terhormat, malah jadi pelakor. Sungguh tidak tahu malu. Bukan begitu. Kalian semua ini orang-orang yang tidak punya pendirian. Kalian jangan melihat. Kalian jangan melihat. Jangan melihat. Para hadirin, Feng Xiaolan tidak hanya menjadi wanita simpanan, tapi juga menyiksa istri sahnya. Bahkan demi berselingkuh dengan Zhang Ming, ia tega pada musim dingin, mengunci putrinya yang belum genap 10 tahun, di balkon. Zhou King, diam kau. Kejam sekali. Bahkan anak kecil pun tidak luput. Zhou King, kau menghancurkanku. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Mati kau. Apa kamu baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja. Terima kasih. Zhou King, kamu bilang saya perebut suami orang? Kamu itu seperti apa? Hah? Bukankah kamu juga, di belakang Zhang Ming, menggoda pria muda ini? Saya bukan Zhou King. Saya adik kembarnya, Lin Shu. Apa katamu? Saya hanya dengar dia punya adik tiri. Sejak kapan ada adik kembar sepertimu? Saya tahu. Kamu dan kamu, kalian berdua mempermainkan saya. Kemari kalian, tangkap pasangan biadab ini. Untuk saya, patahkan kaki mereka. Akan kulihat siapa yang berani. Bagaimana bisa begini? Kondisi fisikmu tidak buruk. Terima kasih atas pujiannya. Kalian merusak pesta ulang tahun Nona ini. Saya tidak akan melepaskanmu. Sepertinya kamu belum mengerti situasinya. Sekarang saya yang tidak akan melepaskanmu.
Kamu mau apa? Kepala keluarga Feng datang. Ayah, akhirnya ayah datang. Wanita tak tahu malu ini, bersama pria pengecut ini, telah menindas putrimu. Ayah harus memihak putrimu. Kurang ajar. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Ayah, bagaimana ayah bisa memukul putrimu demi wanita tak tahu malu ini? Apa ayah bukan ayahku? Masih berani berbicara tidak sopan? Apa kamu tidak tahu yang telah menyebabkan kehancuran keluarga Feng adalah Direktur Lin? Putriku tidak tahu malu dan kurang ajar? Mohon Direktur Lin memaafkannya. Tidak mungkin. Ayah, dia jelas istri Zhang Ming. Bagaimana dia bisa jadi Direktur Lin? Diam. Kenapa kamu tidak cepat berlutut dan meminta maaf kepada Direktur Lin? Jika tidak, aku tidak akan menganggapmu sebagai putriku. Maafkan saya, Direktur Lin. Saya mohon ampuni saya. Direktur Lin, ini semua salah saya karena tidak mendidiknya dengan baik. Mohon Anda mempertimbangkan putri saya yang masih muda dan belum tahu apa-apa, berlapang dada, dan memberinya kesempatan lagi. Dulu dia memperlakukan kakakku seperti apa? Hari ini aku akan membalasnya setimpal. Bagaimana dia memperlakukan kakak saya saat itu? Hari ini, saya akan membuatnya menerima balasannya. Jangan keterlaluan. Diam. Apa kau belum puas dengan masalah yang sudah kau timbulkan? Ayah, Kemarilah. Biarkan nona muda melakukannya. tidak. Jangan. Ayah, ayah. Bapak Lin, apakah Anda sudah puas? Bapak Lin, saya salah. Jika saya tahu Zhou Qing adalah kakak Anda, saya tidak akan pernah berani melakukannya. Lalu jika dia bukan kakak saya, hanya orang biasa yang tidak punya kekuasaan, apakah kalian boleh menggertaknya begitu saja? Kau memanfaatkan status dan kedudukanmu, melakukan banyak kejahatan. Seharusnya kau sudah memikirkan konsekuensi hari ini. Saya nyatakan, mulai hari ini, keluarga Feng bangkrut, dan secara resmi dihapus dari Jiangcheng. Apa? Keluarga Feng sudah hancur? Nona Feng, semoga kamu menyukai hadiah ulang tahun yang kuberikan ini. Bapak Lin, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya satu keluarga Feng tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Kamu pulanglah. Hei, Bapak Lin. Bisakah aku mengundangmu makan malam? Maaf Bapak Lin, masih ada acara nanti malam? Baiklah. Bukankah ini restoran Michelin bintang 5 yang terbaik? Ini sangat mahal. Kamu baru saja memulai bisnis, tidak punya banyak uang. Aku rasa, lebih baik kita cari tempat yang lebih murah. Tidak apa-apa. Temanku, bekerja di sini, ada diskon, tidak mahal. Bapak sih? Manajer Liu, terima kasih atas diskonnya. Sama-sama. Sudah seharusnya. Dia ini temanmu? Benar. Benar kan? Ya. Saya dengar, dia tadi memanggilmu, Pak Si... Kamu? Salah dengar ya. Mereka biasanya memanggilku Nan kecil. Bukan begitu? Betul. Nan kecil. Sudah. Jangan buang-buang waktu. Kalau begitu, mari kita duduk dulu. Baik, kalian berdua. Silakan ikut saya. Orang kaya memang aneh-aneh. Kalian berdua, silakan. Ruang VIP. Lewat sini. Aduh, salah jalan. Temanku ini, ingatannya memang tidak terlalu bagus. Mohon dimaklumi, ya. Ya. Maafkan aku. Tinggal tempat ini saja yang tersisa. Tidak apa-apa. Di sini juga cukup bagus. Tidak mungkin, Ibu Liu. Bagaimana mungkin Tuan Si duduk di sana, meja itu? Padahal biasanya kami gunakan untuk menumpuk barang-barang. Apa yang kamu tahu? Ini baru namanya romantis. Pergi, sajikan kepada mereka hidangan termurah di restoran kita. 1 porsi. Baik.
Kamu biasanya makan ini? Oh, sehat. Hijau, hijau, hijau. Aku tahu. Tidak mudah bagimu untuk memulai bisnis. Sebenarnya tidak perlu memaksakan diri. Memiliki niat ini sudah cukup. Sungguh. Ayo, Mau kemana? akan kubawa kau ke tempat yang bagus. Bu, kami kembalikan makanan ini. Nona muda, malatang kalian sudah sampai. Terima kasih, Bu. Ini sangat enak. Aku sudah ingin merasakan ini. Sudah lama, cepat coba. Baik. Enak. Kenapa melihatku? Tidak apa-apa. Hanya tidak menyangka. Seorang direktur Lin yang terkenal. Masih mau makan jajanan pinggir jalan seperti ini? Apa yang salah dengan itu? Saat aku kecil, ayah mabuk. Ibu sering membawaku dan kakak perempuanku bersembunyi di sini. Waktu itu, kami tidak punya uang. 3 orang makan semangkuk malatang bersama, tapi aku merasa ini adalah makanan paling lezat di dunia. Sudahlah, bercerita padamu ini, kau juga tidak akan mengerti. Kulihat kondisi keluargamu juga lumayan. Jelas sekali kau adalah tipe orang yang orang tuanya saling mencintai, keluarganya harmonis. Kalau kubilang padamu, kau juga tidak akan mengerti. Aku mengerti. Tenang saja. Ada aku. Mulai sekarang tidak akan kubiarkan siapapun menindasmu. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Aku serius. Itu waktu sudah larut. Aku juga harus menemui kakakku. Aku pergi dulu. Hei, Tuan Si. Tuan Si. istriku suka makan di toko ini. Beli. Baik. Kak, katakan padaku, bisakah aku mempercayainya? Aku tidak boleh tenggelam dalam perasaanku sendiri. Aku harus membalas dendam untuk kakakku. Kak, dulu kau selalu melindungiku. Sekarang giliranku melindungimu. Zhou Jing, kemana saja kau pergi? Gadis nakal, beberapa hari ini, sudah selarut ini, kenapa tidak buru-buru pulang dan memasak? Bagus, aku akan segera kembali untuk memasakkanmu makanan. Jadi, tunggulah saja dengan sabar. Sepertinya keluarga Zhang masih belum tahu tentang Zhang Ming. Kalau begitu, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi melihat bagaimana kehidupan kakak selama beberapa tahun ini. Berhenti. Kamu buta ya? Begitu banyak sampah, kamu tidak melihatnya? Cepat bersihkan sekarang. Chan, bisakah kamu meludah ke tempat sampah? Aku baru saja selesai membersihkan. Kalau begitu, bersihkan lagi saja. Keluarga Zhang, kita tidak mungkin memelihara orang yang tidak berguna, kan? Hei, cepat pergi jauh-jauh. Aku tidak ingin melihatmu. Nanti cuci bajuku, dengar tidak? Kamu tidak bekerja dan hanya bergantung pada orang tua di rumah. Kenapa aku masih harus mencucikan bajumu? Kamu ini siapa, ha? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Kalau kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan menyuruh kakakku kembali untuk memberimu pelajaran. Kenapa kamu melihatku begitu? Ingin dipukuli lagi, ya? Kamu menyuruhku membersihkan sampah, ya? Baiklah, kalau begitu, jangan menyesal.
Apa yang aku sesali? Aku peringatkan kau. Hah? Zhou King. Bukankah kau yang menyuruhku membersihkan sampah? Oh, sampah sepertimu memang seharusnya berada di tempat sampah. Zhou King, akan kukatakan padamu, begitu kakakku kembali, akan kubiarkan dia memukulmu sampai mati. Kau memanggilku apa? Kau perempuan jalang kecil, kau berani memukulku? Aku akan memukulmu. Aku tanya sekali lagi, panggil aku apa? Kakak ipar, aku salah. Bagus, aku peringatkan kau. Jika ada lain kali, ini tidak akan sesederhana satu tamparan ini saja. Ada apa hari ini? Perempuan jalang kecil ini sudah berubah ya? Zhou King, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau membohongiku dengan bilang akan pulang untuk memasak, membuatku menunggu sia-sia sepanjang malam. Lihat saja aku akan. Kamu berani melawan? Kamu? Ibu, orang ini sepertinya tidak baik hari ini. Seperti salah minum obat. Sebaiknya kita jangan memprovokasinya dulu. Jangan senang dulu. Tunggu anakku pulang, lihat saja bagaimana dia membereskanmu. Minum ini. Apa ini? Ini adalah ramuan tradisional baru yang aku buat. Jika diminum, kamu bisa punya anak laki-laki. Dasar wanita rendah, apakah kamu tahu betapa sulitnya aku untuk mendapatkan ramuan ini, sehingga bisa kudapatkan? Ibu, obat ini terlalu pahit. Aku benar-benar tidak bisa meminumnya. Tidak bisa minum? Tidak bisa minum pun, harus kamu minum. Ibu, selama aku bisa menggendong cucu laki-laki, meskipun itu semangkuk air seni, kamu harus meminumnya sampai habis. Aku sarankan padamu, segera minum selagi hangat. Jika kamu menghalangi aku untuk menggendong cucu laki-laki, lihat saja bagaimana aku akan membereskanmu. Karena kamu begitu menginginkan seorang cucu, kalau begitu, kamu saja yang minum. Kamu sudah gila ya? Bu, ibu baik-baik saja? Zhou King, beraninya kamu berbuat begini pada ibuku. Kakakku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Zhang Ming sendiri saja sekarang sudah tidak berdaya. Mana ada waktu untuk mengurus urusan kalian? Kamu bohong. Anakku baru saja mendapat perhatian dari Presdirlin dari Fenglin Group. Dia sebentar lagi akan mencapai kesuksesan besar, menjadi orang terhormat. Nanti setelah dia pulang akan kuberitahu dia, biarkan menjualmu dan anak haram kecilmu itu bersama-sama ke pegunungan. Betul sekali. Jika kamu cerdik, berlututlah sekarang juga dan minta maaf. Kalau tidak, tunggu kakakku pulang. Dia akan menghajarmu sampai habis. Kalian belum tahu ya? Zhang Ming beberapa hari lalu di jamuan makan malam menyinggung Presdirlin. Fenglin Group sudah menarik investasinya. Dia sekarang diduga menggelapkan pajak, sedang dalam penyelidikan. Kali ini, dia benar-benar tamat. Tidak mungkin. Kamu bicara omong kosong. Dasar wanita jahat berhati busuk, kamu mengutuk anakku. Percaya atau tidak, terserah kalian. Tapi, kalian sebentar lagi akan menjual semua harta untuk membantunya membayar denda. Oh ya. Ini laporan medis, Zhang Ming. Di situ tertulis dengan sangat jelas, dia yang mandul. Ini? Dan ini, perjanjian perceraianku dengannya. Tidak. Ini tidak mungkin. Kenapa jadi begini? Aku tahu kalian sangat terkejut mendengar kabar ini. Kalian cerna saja pelan-pelan sendiri ya. Aku pergi dulu. Aduh, Ibu. Sekarang bagaimana ini? Apa keluarga kita benar-benar hancur? Diam. Kita harus menemui Ibu Lin sekarang. Minta Ibu Lin untuk menyelamatkan kakakmu. Tapi bukankah Zhou King bilang kakak sudah menyinggung Ibu Lin di pesta penyambutan? Wanita murahan itu tidak tahu apa-apa. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ibu Lin sudah membantu kakakmu tanpa pamrih selama bertahun-tahun. Dia pasti menyukai kakakmu. Menurutku, pasti wanita murahan Zhou King itu mengatakan sesuatu di depan Ibu Lin. Tunggu saja. Begitu kakakmu menikahi Ibu Lin,
Lihat bagaimana aku akan membereskannya. Oh, Kenapa kamu di sini? aku khawatir. Jadi, aku ikut kemari untuk melihatnya. Mereka tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Tenang saja, aku tidak akan rugi. Oh ya, aku menemukan donor ginjal yang cocok untuk kakakmu. Kita bisa bersiap untuk operasi. Benarkah? Ayo kita pergi sekarang. Baik. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya berjalan lancar. Beruntung ditemukan tepat waktu. Tim bedah terbaik dunia. Nyawa pasien sementara berhasil diselamatkan. Hanya saja apakah dia bisa sadar, tergantung pada keberuntungan. Saya mengerti. Terima kasih, dokter. Aneh juga, tim bedah terbaik dunia ini dibentuk oleh keluarga Si, tidak pernah bekerja sama dengan orang luar. Bagaimana kalian bisa meyakinkan mereka? Apa hubungan Anda dengan keluarga Si? Saya, pernah bekerja sama dengan mereka sebelumnya. Bisa dibilang, saya kenal mereka. Kalau begitu, Anda kenal Sinan Chen? Saya, Apa lagi yang dia inginkan? King Ching, ibu tahu kami salah di masa lalu. Jangan dimasukkan ke hati, ya. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Aduh, jangan begitu, dong. Bagaimanapun juga, kita ini satu keluarga. Hari ini ibu mengundang makan di restoran King Yuan. Anggap saja ini permintaan maafku padamu. Harus datang, ya? Baiklah. Aku ingin lihat saja, apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan. Saya ada urusan, saya keluar sebentar. apa perlu saya temani? Tidak perlu. Saya bisa mengatasi sendiri. Manajer Zhao, orangnya, sudah kami antarkan kepadamu. Lalu, janji Anda kepada kami? Tenang saja. Setelah urusan ini selesai, langsung saya antar kalian ke perusahaan menemui Presiden Direktur Lin. Itu benar-benar bagus. Kakak sudah selamat. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu Anda. Kami pergi dulu ya. Baik, silakan. Oh. Ayo. Anda ini Zhou King, kan? Tidak menyangka begitu cantik. Mari, sini. Duduk di sini. Tian Fang dan Zhang Shanshan mana? Mereka ada urusan dan sudah pergi lebih dulu. Mari, minum satu gelas untuk menghangatkan suasana dulu. Presiden Direktur Si baru saja menerima kabar Tian Fang dan Zhang Shanshan sudah ditemukan. Zhao Hong dari Fenglin Group sepertinya telah mencapai kesepakatan dengannya. Zhao Hong ini memiliki reputasi yang sangat buruk di industri dan sering melecehkan karyawan wanita. Tidak bagus. Dia dalam bahaya. Apa yang kamu lakukan? Apa? Obat bius. Permainan murahan ini. Kamu ingin melawanku? Kamu tahu siapa aku? Sial, siapapun kamu. Ayo, tangkap dia. Tunggu. Zhao Hong, matamu sudah buta. Aku adalah bosmu, Lin Shu, dari Fenglin Group. Aduh. Hahaha. Kamu sungguh mengira aku bodoh? Mana mungkin kamu Nona Lin. Tapi, jika kamu melayaniku dengan baik hari ini, aku bisa berbicara baik tentangmu di depan Nona Lin. Kalau begitu, kamu pasti mengenali ini, kan? Rencana emas Fenglin Group, kunci untuk membuka brankas Fenglin Group. Bukankah ini hanya dimiliki oleh Nona Lin? Jangan-jangan dia benar-benar Nona Lin? Tidak mungkin. Meskipun aku belum pernah melihat Nona Lin, tapi keluarga Zhang sudah bilang, kamu adalah istrinya, jangan coba-coba menipuku. Cepat, tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku akan menghabisimu sekarang. Dasar jalang, sudah ditawari kebaikan malah memilih kesulitan. Haha, obat biusnya. Masih tersisa sedikit, jangan disia-siakan. Berhenti. Kau siapa? Menyingkir. Hahaha. Kalian berdua pergi duluan. Setelah aku puas, aku akan memberi kalian hadiah. Baik. Cantikku, mau lari kemana?
Hari ini, aku sudah tidak sabar lagi. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lin Shu, Lepaskan aku. Ah, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Tolong aku. Hei Lin Shu. Lin Shu, kau siapa bangsat? Berani-beraninya kau merusak rencanaku? Apa kau tahu siapa aku? Tuan Si, orang-orang di luar sudah dibereskan. Bagaimana dengan dia? Tuan Si. Kau Sinan Chen? Dasar tidak tahu diri, beraninya kau menyentuh wanita yang disukai Tuan Si. Tuan Si, aku salah. Aku sungguh tidak tahu kalau dia wanitamu. Maafkan aku kali ini ya, Tuan Si. Tuan Si. memaafkanmu, itu urusan Tuhan. Aku bertanggung jawab mengantarmu bertemu Tuhan. Panas sekali. Aku ingin. Kau sekarang sudah diberi obat perangsang. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tahan sebentar. Ah, Tidak disangka, si Jalang Joking itu masih ada gunanya. Untungnya, anakku sudah bercerai dengannya. Kalau tidak, wanita sepertinya, Jalang kecil yang sudah ditiduri orang lain, pasti akan mengotori kehormatan keluarga Zhang kami. Memang lebih baik kalau sudah cerai. Silakan masuk. Pak Lin ada di dalam. Benar, benar, benar. Cepat, cepat, cepat. Manajer Zhao, kenapa dengan wajahmu? Terjatuh saat berjalan. Bagaimana bisa jatuh sampai seperti ini? Apa pedulimu? Cepatlah, temui Pak Lin. Selamat siang. Oh, Pak Lin, saya ibunya Zhang Ming. Terima kasih banyak atas perhatian Anda selama bertahun-tahun ini terhadap Zhang Ming. Begini, Zhang Ming, anak kami, dia melakukan kesalahan dan ditangkap. Kami ingin meminta bantuan Anda. Bagaimana kalau Anda lihat? Memintaku membantu? Baiklah. Zhao King, bagaimana bisa kamu? Apa yang sebenarnya terjadi ini? Kau wanita hina. Layakkah kau menduduki posisi General Manager Lin? Turun kau. Turun. Kau berani memukulku? Zhao King, cepat minta maaf pada Shanshan. Kalau tidak, nanti saat General Manager Lin datang, lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Sepertinya, kalian masih belum memahami situasinya. Zhao Hong, ajarkan mereka aturannya. Baik. Kalian berdua, cepat berlutut di hadapan General Manager Lin dan minta maaf. Manajer Zhao, apa kau tidak salah? Dia adalah menantu perempuanku. Bagaimana mungkin dia General Manager Lin? Betul sekali wajahnya itu. Bahkan jika ia menjadi abu, aku tetap akan mengenalinya. Kalian masih berani bicara? Justru kalian berdua, bicara omong kosong yang sangat menyusahkanku. Menantu perempuan yang kalian maksud itu adalah General Manager kami. Aduh. General Manager Lin, aku mohon padamu, semua ini kesalahan kami. Bisakah kau memaafkan kami? Aku mohon kau memaafkan kami. Bukankah kalian suka memanggilku dan kakakku wanita hina? Seseorang. Tampar mulutnya. Tampar mulutnya. Jangan. Bapak Lin, mereka pingsan? Tuangkan segelas teh panas mendidih untukku. Baik. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kalian terus berpura-pura mati, air ini akan kusempatkan. 5, 1, 2, 3. Jangan. Aku mohon padamu. Demi hubungan kita sebagai mertua dan menantu, tolong maafkan kami. Aku mohon padamu, kami pasti akan memperlakukan kakak ipar dengan baik di kemudian hari. Aku akan segera menyuruh Zhang Ming kembali dan menikah lagi dengan Zhou Qing. Bagaimana? Kalian benar-benar berani bermimpi. Sampah seperti Zhang Ming. Bahkan tidak pantas untuk mengikat tali sepatu kakakku.
Oh iya. Aku dengar kalian juga suka meminta kakakku berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Kalau begitu hari ini, aku juga akan membuat kalian merasakan rasa itu. Lakukan. Jangan. Jangan, jangan, Jangan. jangan, jangan, jangan. Jangan, 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 jangan. Bapak Lin, mereka benar-benar pingsan. Singkirkan mereka dari pandanganku. Baik, Bapak Lin, baru saja mereka semua yang telah membujukku. Aku pasti tidak akan begitu. Benar kan? Berikan aku satu kesempatan lagi. Maafkan aku ya. Tenang saja. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku sudah mengumpulkan bukti pelanggaranmu terhadap karyawan wanita dan sudah menyerahkannya kepada polisi. Sepertinya kamu akan menghabiskan waktu yang sangat lama di penjara. Bapak Lin, aku ini. Bawa dia. Bapak Lin? Tunggu sebentar. Bapak Lin, sudah memaafkan aku kan? Hampir saja melupakan ini. Bawa dia. Bapak sih, jaga diri baik-baik. Shannon, mengapa kamu kemari? Ikut aku. Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Mengapa kamu membawaku kemari? Untuk bertanggung jawab padamu. Lin Shu, maukah kamu menikah denganku? Shushu, perusahaan sudah mengalami masalah keuangan. Kamu hanya bisa menikah dengan Sinan Chen untuk meminta bantuan mereka. Ibu tahu, ini tidak adil bagimu, tapi kamu tidak ingin kita kembali ke masa lalu kan? Shannon, aku hanya main-main denganmu. Kamu tidak serius, kan? Apa katamu? Aku bilang, orang sepertimu sama sekali tidak pantas untukku. Hei, orang yang akan kunikahi adalah Sinan Chen. Sedangkan kamu, jangan lagi berkhayal. apa yang kamu katakan itu serius? Aku tidak percaya. Sekarang sudah percaya kan? Jangan pernah mencariku lagi di kemudian hari. Maaf. Demi ibu dan kakak, aku hanya bisa melakukan ini. Palin, Anda mencari apa? Aneh. Saya ingat, saya jelas membuangnya di sini. Mungkinkah di dalam wastafel? Hei Palin, apa yang Anda lakukan? Palin. Palin, Anda mencari apa? Cuaca sedang dingin begini, bagaimana jika nanti Anda sakit? Saya tidak bisa menyetujuinya. Saya hanya bisa meninggalkan ini. Aduh, bagaimana jika Anda sakit, tidak apa-apa? Palin, telepon. Apa? Nuan-nuan di taman kanak-kanak menghilang. Saya akan segera ke sana. Hei, Bu Guru, sebenarnya apa yang terjadi? Anda jangan khawatir dulu, kami sudah memeriksa rekaman pengawas dan menemukan bahwa Nuan-Nuan telah dibawa pergi oleh seorang pria misterius. Itu dia. Pak Lin sudah menyelidikinya. Tidak lama setelah Anda dan Nyonya pergi ke luar negeri, Zhou Shan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Yu Hui. Yu Hui ini juga memiliki seorang putra bernama Yu Feng. Saat itu, kakak perempuan Anda sebenarnya diterima di universitas bergengsi, tetapi Zhou Shan untuk membelikan mobil untuk Yu Feng merobek surat penerimaan kakak perempuan Anda dan memaksanya menikah dengan Zhang Ming. Nona Lin, Anda mengenalnya? Bukan hanya mengenal,
Saya juga kebetulan punya perhitungan yang harus diselesaikan dengannya. Hei, anak nakal itu memang saya yang bawa. Kenapa? Sebenarnya, aku juga tidak ingin seperti ini. Ini karena kamu tidak mengangkat teleponku, kan? Jadi itu salahku? Begini, kamu beri aku 50.000 rupiah. Aku akan segera membiarkan anak kurang ajar itu menemuimu. Dulu kamu selalu seperti itu padaku dan Nuan. Yufeng. Yufeng, Yufeng, lepaskan lepaskan kemari. Lepaskan dia, Yufeng. Mama, tolong aku. Pergi sana, Nuan tidak bersalah. 4 juta Nuan. rupiah. Tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau tidak, sekarang aku akan membunuhnya. Jangan. Ambil Aku- uangnya, Aku ambil. ambil sini. Berikan padaku. Mama, Nuan. Sial. Masih ada 6 juta rupiah. Jangan. Kamu lupa itu. Itu uang belanja harian untukku. Dan Nuan, kamu tidak bisa mengambil semuanya. Yufeng, Pergi sana. Aku peringatkan kamu. Jangan datang lagi nanti. Mengganggu urusanku. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Nuan. Jangan takut. Kenapa kamu melototiku? Aku biarkan kamu melotot. Kamu mau uang, bukan hanya untuk membayar utang kan? Membayar berulang kali. Betapa repotnya. Lebih baik aku langsung membantumu melunasinya saja. Haye, ini kakakku, datang hari ini untuk membantuku membayar utang. Aku mau bicara sebentar dengannya. Haye adalah orang yang sangat berpengaruh di semua lini, jadi engkau harus melayaninya dengan baik. Jangan sampai membuatnya marah. Haye, mari kita langsung ke intinya. Di dalam ini ada 200 juta rupiah, cukup untuk melunasi utang Yufeng kan? Nona, jangan salahkan aku jika aku tidak memberimu peringatan. Kalau uang di kartu tidak cukup, aku akan bertindak sesuai aturan. Silakan cek saja. Jika uang di kartu tidak cukup, maka nyawanya yang akan jadi jaminannya. Bukan Zhou King, kau mencari masalah lagi, ya? Kenapa? Kau tidak mau membayar utangmu? Nanti di rumah akan kubereskan kau. Menarik. Cek. Haye sudah memeriksanya. Di kartu ini memang ada 200 juta rupiah. Zhou Qing punya uang kok membohongiku? Bilang tidak punya uang, ya? Tunggu sampai pulang dan kukatakan pada ayah. Lihat bagaimana dia akan membereskanmu. Kecuali setelah engkau keluar dari sini, engkau memberiku 200 juta rupiah lagi. Baiklah, itu tergantung kau. Apakah kau punya keberanian untuk mengambilnya? Apa maksudmu? Oh, ngomong-ngomong, Haye. Tadi ada sesuatu yang lupa kukatakan. Di kartu ini, total ada 200 juta rupiah, 100 juta untuk membayar utang Yufeng, 100 juta lainnya. Aku ingin meminta Anda untuk membantuku mematahkan satu kakinya. Zhou Qing, ibumu gila. Kau berani memukulku? Aku akan pulang dan memberitahu ayah. Ayah pasti akan menghajarmu sampai mati. Bagaimana Pak Hai? Kau terima tawaran ini? Lakukan seperti yang dia katakan. Jangan pukul. Jangan pukul. Berhenti. Beritahu aku, di mana Nuan? Zhou Qing, meskipun kau memukulku sampai meninggal di sini sekarang, aku tidak akan memberitahumu. Bagus. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Pukuli dia. Pukuli sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Tidak. Jangan pukul. Aku akan bicara. Aku meninggalkan Wan di pabrik kosong di kota selatan itu. Tapi sekarang sudah 2 jam berlalu. Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Pak Hai, di kartu ini masih ada 200 juta rupiah. Sekarang
Sekarang, aku berubah pikiran. Aku ingin meminta Anda, patahkan kedua kakinya. Zhou King, dasar jalang, kau menjilat ludahmu sendiri. Untuk menghadapi orang sepertimu, tidak perlu menjaga janji. Aku sarankan kau berdoa agar Nuan-Nuan baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita seumur hidup. Sial. Laksanakan. Jangan kakak. Pak Hai. Nuan-Nuan. Nuan-Nuan. Mama, Bibi, kalian di mana? Nuan-Nuan. Bibi, kamu akhirnya datang. Aku sangat takut. Wanita aku suka. Lari, cepat lari. Nuan-Nuan, kamu tetap di sini. Jangan pernah keluar. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Aku takut. Nuan-Nuan tidak perlu takut. Bibi akan segera kembali. Bibi, kamu harus kembali dengan selamat. Wanita. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kamu jangan, lepaskan. Dia. Bagaimana kabarmu? Tidak terluka kan? Kenapa kamu datang? Baiklah, baiklah. Semuanya sudah aman. Aku dengar, kamu mengalami masalah, jadi aku langsung bergegas kemari. Syukurlah, syukurlah kamu tidak terluka. Shannon, kenapa kamu begitu baik padaku? Aku belum... Tidak apa-apa. Aku bersedia menunggumu. Berapa lama pun itu. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Gawat, terbakar. Cepat pergi. Kita harus keluar dari sini. Tidak bisa. Nuan-Nuan masih di dalam. Bibi, tolong Nuan-Nuan. Nuan-Nuan, jangan takut. Bibi akan segera menyelamatkanmu. Gawat. Bagaimana jika kuncinya rusak? Bibi, aku takut sekali. Menyingkir, biar aku coba. Apinya terlalu besar di sini. Kamu keluar dulu. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkan Nuan-Nuan. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku ingin bersamamu. Baik, kita lakukan bersama. 3, 2, 1. Nuan-Nuan. Nuan-Nuan, jangan takut. Bibi datang. Terlambat. Kita harus segera pergi. Baik, ayo. Hati-hati. Ayo. Shannon. Nona Lin, apakah Anda baik-baik saja? Cepat bantu saya merawat Nuan-Nuan. Cepat, cepat, cepat. Segera padamkan api. Shannon, Anda tidak boleh kenapa-kenapa. Anda begitu baik kepada saya. Bagaimana saya bisa membalasnya? Disuruh pergi tidak mau pergi? Saya akan membawa Anda keluar. Saya tidak akan membiarkan Anda kenapa-kenapa. Ayo. Tuan Si, cepat, cepat, cepat bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Tadi dia memanggilnya Tuan Si. Siapa sebenarnya dia? Apa? Kakak ipar mengalami musibah. Baik, saya akan segera ke sana. Nuan-Nuan, ayo. Zhou King. Mana Zhou King? Zhou King, keluar kau sekarang? Jangan kira dengan bersembunyi di sini, kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Dokter, ada apa? Kau berani datang? Aku beritahu ya. Kau segera berlutut dan minta maaf kepada anakku. Cepat. Tidak hanya minta maaf,
tetapi juga ganti rugi biaya pengobatan 2 juta rupiah. Anakmu berutang dan dipukuli di luar. Mengapa aku yang harus membayar? Bukan kau yang masih berteriak di sini. Bukankah aku dipukuli? Karena engkau menghasut orang lain untuk memukulku. Kau mencari masalah ya? Aku ayahmu. Kalau disuruh berlutut minta maaf, harus berlutut minta maaf. Orang bajingan sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Kau, Jangan pukul Bibi. apa bibimu? Nuan-nuan. Dia ibumu. Nuan-nuan, kau tidak apa-apa. Gadis kurang ajar. Sama seperti ibumu, hanya membuatku marah. Lihat saja aku tidak seperti dulu. Akan menghajarmu. Dulu, kau juga sering memukulku seperti ini? Apa kamu dulu juga sering memukulku seperti ini? Wanita jalang. Ku bilang bawa uang pulang. Ku bilang bawa uang pulang. Wanita jalang. Ayah, hentikan. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Semua uang keluarga ada di tangan Zhang Ming. Tidak punya uang? Apa kamu tidak tahu mencuri? Apa kamu tidak tahu merampok? Satu pria saja tidak bisa kamu tangani. Apa gunanya kamu? Kakek, jangan pukul ibu. Uang di rumah hilang. Ayah juga akan memukul ibu. Lalu kenapa? Dia berkulit badak. Pergi sana. Nuan-nuan. Aku peringatkan kamu, kalau kamu tidak membawa uang pulang, aku akan mematahkan kakimu. Sialan. Nuan-nuan, jangan takut. Ibu ada di sini. Ibu ada di sini. Aku yang melahirkanmu, aku mau pukul ya pukul saja. Kamu sama saja, terlahir sebagai wanita rendah. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Kamu berlutut dan minta maaf padaku dulu, lalu kirimkan uang 2 miliar rupiah ke rekeningku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Kamu masih berani bilang tidak padaku? Sialan, apa kau gila? Berani-beraninya kau memukulku. Suamiku, apa kau baik-baik saja? Zhou King, berani-beraninya kau main tangan. Kau tidak percaya aku akan memberitahu Nona Lin? Betul. Nona Lin sangat menjunjung tinggi kesalehan berbakti. Kalau dia sampai tahu kau berani memukul ayahmu, kau tidak percaya. Dia pasti akan membatalkan kerjasama dengan keluarga Zhang. Nanti, Zhang Ming pasti akan menghajarmu sampai mati. Itu benar. Sepertinya, mereka belum tahu tentang keluarga Zhang. Nona Lin memang sangat menjunjung tinggi kesalehan berbakti, tapi bukan untuk orang menjijikkan sepertimu. Cepat kemari. Mau apa kau? Mau apa kau? Lepaskan aku. Zhou King, kau memukul adikmu saja sudah cukup. Sekarang kau berani menyentuh ayahmu. Benar. Kau menebak dengan tepat. Dasar perempuan murahan. Seharusnya saat lahir dulu, kau sudah dicekik sampai mati. Kau akan masuk neraka. Orang menjijikkan sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Kau menghancurkan masa depanku dan masih ingin menguras habis darahku. Yang seharusnya masuk neraka itu kau. Jangan pukul. Jangan pukul. Hentikan. Aku salah. Aku salah. Zhou King, aku sudah merekamnya. Jika kau main tangan lagi, aku akan mengirimnya pada Nona Lin. Bagus. Aku akan membantumu. Ada apa ini? Mengapa ponselmu yang berdering? Kenapa kamu panik? Apa kamu salah kirim? Tidak, ini tidak benar. Ini ponselnya, lihat. Aduh. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya ini? Pasti kamu melakukan sesuatu. Benar sekali. Kamu adalah putriku. Sejak kecil selalu bersamaku. Masih tidak tahu kamu ini siapa? Memang benar aku putrimu, tapi aku bukan Zhou King. Aku Lin Shu. Lin Shu? Tuan Lin? Aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Kami tidak akan berani lagi. Melepaskan kalian? Lalu bagaimana dengan penderitaan kakakku selama ini? Lin Shu, jangan keterlaluan. Meskipun kamu Tuan Lin, kamu tetap putriku. Jadi, bagaimanapun juga, kamu harus mengurusku sampai tua dan meninggal. Cepat kirim 20 miliar rupiah. Benar. Jangan lupa budinya ayahmu yang membesarkanmu.
Kamu masih ingin diurus sampai tua dan meninggal? Dulu bagaimana kamu memperlakukan aku dan kakakku? Hari ini, aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Aku khawatir setelah ini, kamu tidak akan bisa hidup tenang lagi. Dasar jalang kecil. Diberi muka ya. Berani bicara seperti itu kepadaku? Lihat, akan kuhajar kamu sampai mati. Hentikan. Selama aku di sini, siapa yang berani menyentuh putriku? Nenek, Apakah kamu Nuan-Nuan? Kamu anak yang baik. Kamu persis seperti Cincing waktu kecil. Yunjia, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu ternyata jadi secantik ini. Aduh, seandainya aku tahu ini akan terjadi, kenapa kita harus bercerai dulu? Begini saja, kita lanjutkan kembali hubungan kita. Aku akan pulang dan menceraikan wanita murahan itu. Segera. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu mendekati Bulin? Kamu siapa? Berani menghalangiku? Kalian minggir. Bagaimana? Lihat tidak? Apa yang kubilang? Bulin kalian, dulu memohon padaku untuk menikahinya. Nanti, siapapun yang berani tidak menghormatiku, apa kalian percaya aku akan memecat kalian? Hahaha. Hei, kamu berani memukulku? Kenapa aku tidak berani? Sekarang aku adalah pendiri Fenglin Group. Kamu ini siapa? Kamu, Lin Yunjia, jangan lupakan. Dulu, kamulah yang mengejarku kemana-mana. Hanya aku yang bisa menerima wanita sepertimu. Siapa yang tidak pernah mencintai beberapa sampah saat muda? Kamu yang sekarang, melihatmu sekali lagi saja sudah menjijikkan. Dasar bajingan. Aku akan merobek mulutmu. Hentikan. Ada kami di sini. Siapa yang berani menyentuhnya? Suamiku, kalian ini siapa? Beraninya memukul suamiku? Diam. Aku pernah melihat mereka di televisi. Para pemimpin bisnis, tokoh politik terkemuka, akademisi terkenal, bintang internasional. Lumayan juga. Kau ternyata lumayan cerdas, tidak sebodoh yang kubayangkan. Lin Yunjia, jangan terlalu senang. Jangan kau kira dengan cara apapun, kau bisa menggaet para elit ini. Aku tidak takut. Kau hanyalah wanita murahan yang bisa dimiliki siapa saja, Jalang. Kau diam. Apa maksudmu dia menggait kami? Jelas-jelas kamilah yang mengejarnya. Betul. Zhoushan, kau juga sudah lihat. Mereka sangat hebat. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan mereka? Apa karena kau tak tahu malu? Atau karena kau tidak punya harga diri? Hahaha. Lin Yunjia, tidak peduli seberapa sukses dirimu, kau tetaplah wanita buangan yang tidak kuinginkan. Memangnya kau siapa? Aku suka melihatmu seperti ini, marah dan tak berdaya. Dasar Jalang, aku akan menghabisimu. Suamiku? Suamiku? Lin Yunjia, jangan kau kira dengan adanya grup Fenglin, kau hebat. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Betul. Bahkan meskipun kau adalah Presdirlin dari grup Fenglin, kau tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan. Begini saja. Kalau begitu, menikahkan putrimu dengan putraku, maka di antara kita akan dianggap impas. Putramu itu apa-apaan? Berani-beraninya dia menikahi putriku? Bahkan untuk membersihkan toilet di rumah kami pun dia tidak pantas. Lin Yunjia, jangan kurang ajar. Biarkan Lin Shu menikah dengan Yu Feng. Itu keberuntungan besar baginya. Sepertinya kau tidak bisa bicara dengan baik. Kalau begitu biar aku yang mengajarimu. Ayo, tampar mulutnya. Lepaskan aku. Lin Lepaskan aku. Yunjia. Lin Yunjia. Sekarang ini negara hukum. Kalau kau memukulku lagi, kau akan menanggung akibatnya. Kau justru mengingatkanku. Kalau tidak, aku pasti sudah lupa. Ini 4 juta rupiah. Cukup untuk biaya pengobatan kalian berdua. Hajarlah dia habis-habisan. Baik. Pukuli dia sampai mati. Jangan. Yunjia, Yunjia, saya mohon padamu. Saya mohon padamu. Jangan biarkan mereka memukuli saya lagi. Bagaimanapun juga, kita pernah hidup bersama sebagai suami istri. Saya ini setidaknya adalah ayah dari kedua anak ini. Pak Lim, kami salah. Maafkan kami. Tolong lepaskan kami. Saya mohon. Melepaskan kalian, saya sudah mengumpulkan buktinya. Saya akan menuntut kalian atas kekerasan terhadap anak di bawah umur dan pemerasan. Kalian bertiga akan menghabiskan sisa hidup kalian di penjara sampai mati. Anakku, anakku, ayah salah. Cepatlah tolong ayah memohon. Ayah tahu, kamu dan Cincing selalu mendambakan kasih sayang ayah. Sebentar lagi, ayah akan menceraikan wanita menjijikkan ini. Ayah bersumpah, setelah ini ayah pasti akan berbuat baik padamu. Dulu, saya memang sangat kekurangan kasih sayang seorang ayah. Tapi sekarang,
sudah tidak dibutuhkan lagi. Anakku. Anakku, Lepaskan saya. jangan lakukan ini padaku. Linshu, kamu tidak boleh memperlakukan ayah seperti ini. Cing Cing. Ibu terlambat. Maafkan ibu. Nenek, jangan sedih. Ibu akan sadar nanti. Ibu, pelaku yang menyakiti kakak sudah menerima hukuman yang setimpal. Saya yakin kakak akan segera sadar. Ibu. Shushu. Mengapa kalian ada di sini? Ibu. Nuan-nuan anak baik. Ibu baik-baik saja. Kakak sudah bangun? Ibu, sudah lama tidak bertemu. Kakak, orang yang mencelakakanmu sudah menerima hukuman yang setimpal. Aku tahu kamu sudah bekerja keras. Kita semua jangan menangis. Hari-hari kita ke depan akan semakin membaik. Cing Cing, nanti ibu akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Jika kamu tidak ingin menikah, tidak apa-apa. Ibu akan menafkahimu dan Wan-Wan seumur hidup. Oh ya, besok adalah pesta ulang tahun tetua keluarga Si. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pernikahanmu dengan Si Nancen. Kamu persiapkan dirimu baik-baik ya. Ibu, aku punya orang yang kusukai. Ini kabar baik. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku tidak akan menyetujui mereka kalau begitu. Tapi bagaimana dengan perusahaan? Anak bodoh, uang yang hilang masih bisa dicari lagi. Aku akan menelepon sekarang dan membatalkan pernikahan itu dengan mereka. Hei ibu, besok aku tetap akan pergi sendiri ke pesta ulang tahun dan membicarakannya dengan Si Nancen. Baiklah. Dulu, ibu banyak berutang pada kalian. Mulai sekarang, kita akan bersama, tidak akan pernah berpisah. Keluarga Zhou tidak membuat keributan, kan? Pak Si, Anda jangan khawatir. Pak Lin yang hebat sudah pergi dan memberi mereka pelajaran yang parah sekali. Kak Nancen, kamu baik-baik saja? Kakak Nancen, kamu baik-baik saja? Ada apa ini? Apa ini serius? Kenapa kamu datang? Aku dengar kamu terluka, jadi aku datang menjenguk. Baik, nah, sekarang kamu sudah melihatnya, kamu bisa pergi. Tidak bisa. Aku melihatmu seperti ini. Aku jadi khawatir. Aku ingin tinggal dan merawatmu sendiri. Asisten Song, Ya, antar dia pergi. Nona Zhou, silakan. Kakak Nancen, aku akan datang lagi. Siapa dia? Mungkinkah Kakak Nancen terluka karena dia? Nona, akhirnya aku menemukanmu. Ayo kita segera kembali. Segera selidiki untukku semua informasi wanita itu yang tadi. Baik. Siapa yang membocorkan berita tentang cederaku kepadanya? Bukan aku, bukan aku. Nona Zhou dan Anda tumbuh bersama sejak kecil. Dia sudah lama mengagumi Anda. Berita tentang Anda, dia selalu menjadi yang pertama mengetahuinya. Shenan, kamu di dalam? Shenan, apakah kamu ada di dalam? Naik. Mengapa kamu tinggal di sini? Ini kamar VIP. Aku ingat bahwa orang-orang yang tinggal di sini semua orang kaya dan berkuasa. Itu dia. Benar. Aku tidak pura-pura lagi. Aku mengakuinya. Aku memang orang kaya. Ngomong-ngomong, kamu, mengapa kamu datang ke sini? Aku datang untuk berterima kasih padamu. Kalau begitu, bagaimana kamu ingin berterima kasih padaku? Tunggu besok. Di pesta ulang tahun, aku akan berbicara jelas dengan Si Nancen, lalu secara resmi menerimanya. Ini sup ayam buatan tanganku. Minumlah selagi hangat. Aku pergi dulu. Hei. Ada sup ayam? Aku lihat. Letakkan itu.
Terima kasih. Orang kaya. Hei, rasa ini benar-benar enak. Bapak sih, menurutku Nonalin ini juga benar-benar menyukaimu. Besok kakek akan menyelenggarakan pesta ulang tahun untuk pertunangan kalian berdua. Nonalin tidak tahu. Identitas aslimu pasti tidak akan datang. Begini, kamu pergi bersiap. Pertunangan akan berjalan seperti biasa. Hanya saja, kali ini aku akan menjemputnya sendiri. Nanti, aku akan berterus terang padanya. Baik. Apa? Baik, aku mengerti. Ada apa? Kelompok Fenglin mengirim kabar. Pesta pertunangan besok, Nonalin bersiap untuk hadir. Kalian siapa? Apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Ini salahmu sendiri, karena sudah membuat masalah dengan orang yang salah. Seorang wanita yang sudah bercerai dan punya anak, berani-beraninya menggoda tuan si kami. Apa yang kamu punya untuk dibandingkan dengan Nona Zhou kami? Nona Zhou, mungkinkah itu teman masa kecil si Nanchen, Zhou Mengyao? Kamu cukup pintar. Sayangnya sudah terlambat. Kamu tetap tinggal di sini dan layani kami saja. Hahaha. Pergi, pergi. Jangan mendekat, jangan mendekat. Nona, seperti yang Anda duga, Zhou King juga menghadiri pesta ini. Orang-orang kami yang sudah diatur telah menangkapnya lebih dulu. Tidak tahu diri. Bapak Lin dari grup Feng Lin mencoba merebut dariku. Kakak Nanchen masih bisa dimaklumi. Siapa Zhou King itu sebenarnya? Ingat setelah selesai nanti, ambil beberapa foto dan kirimkan ke semua media. Aku tidak percaya jika dia menjadi wanita yang buruk, kakak Nanchen masih mau dengannya. Jangan khawatir, Nona. Semuanya sudah diatur. Saya dengar Pak Lin dari Feng Lin Group sepertinya sudah memiliki calon. Malam ini dia datang untuk membatalkan pertunangan. Bagus sekali. Ini adalah pertolongan Tuhan. Mana kakak Nanchen? Kenapa dia belum juga datang? Hadirin sekalian, hari ini bukan hanya pesta ulang tahun, saya juga akan mengumumkan sebuah kabar gembira yang sangat besar kepada kalian. Cucu saya, Nanchen, dan Pak Lin dari Feng Lin Group akan bertunangan di sini. Kalung ini adalah bintang kehidupan. Ini adalah pusaka keluarga kami, keluarga Si. Hari ini, saya akan menyerahkannya sendiri kepada cucu menantu saya. Tunggu sebentar. Saya sudah mendapat kabar, Feng Lin Group ingin membatalkan pertunangan. Feng Lin Group ingin membatalkan pertunangan. Benar atau bohong? Tidak tahu. Tapi aneh juga, kenapa mereka belum juga datang? Apa benar seperti yang dikatakan Nona Zhou? Jangan bicara sembarangan. Kakek, apa yang saya katakan itu benar. Kalau kakek tidak percaya, kakek bisa menelepon untuk mengonfirmasinya. Kau telepon untuk mengonfirmasinya. Tuan Besar, Feng Lin Group mengatakan, mereka memang ingin membatalkan pertunangan. Sungguh keterlaluan. Beraninya ada yang membatalkan pertunangan keluarga Si? Apa Feng Lin Group masih ingin berbisnis di Jiangcheng? Kakek, jangan marah. Kalau dia tidak mau menikah dengan kakak Nanchen, saya saja yang menikah. Saya sudah menyukai kakak Nanchen sejak kecil. Mohon, restui saya. Baiklah, kalau begitu hari ini kau menikah saja dengan Nanchen. Menikahlah. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Zhou King, bagaimana bisa? Melihatku baik-baik saja, kau pasti sangat kecewa kan? Pergi. Pergi. Kau baik-baik saja. Kenapa kau ada di sini? Aku dengar kau mengalami masalah, jadi aku datang. Tenang saja, tidak ada yang akan menyakitimu. Aku ingin kembali ke pesta ulang tahun. Karena orang yang ingin mereka lawan adalah aku. Bagaimana bisa aku membuat mereka kecewa? Zhou Mengyao, kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Menghalalkan segala cara, orang sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi nyonya keluarga Si. Zhou King,
Memangnya kau ini siapa? Berani-beraninya menyalahkan Nona ini? Nona ini tidak pantas? Lalu kau, wanita yang sudah bercerai, apa pantas? Tidak tahu diri, masih berani menggoda kakak Nancen? Sepertinya Nona Zhou telah salah paham. Zhou King yang kau maksud, dia adalah kakak kembarku. Dan aku adalah Lin Shu dari Fenglin Group. Kamu Lin Shu, bukan? Kakek Si, saya memang datang untuk membatalkan pertunangan hari ini. Tapi siapa sangka, begitu keluar, saya diculik orang. Untungnya, Chen Nan yang menyelamatkan saya. Meskipun saya tidak bisa menjadi cucu menantu keluarga Si, tapi saya ingin mengingatkan Anda, jangan sampai tertipu oleh beberapa orang. Kakek, dia bohong. Saya tidak melakukan itu. Nona muda, kamu bilang Meng Yao mencelakaimu. Apa ada buktinya? Chen Nan bisa bersaksi untuk saya. Dia yang menyelamatkan saya. Kakek, menurut saya, dia melakukan ini demi pria itu, makanya membatalkan pertunangan dengan kakak Nancen, dan sekarang datang membuat keributan di pesta ulang tahun Anda. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Nona muda, selain dia, ada orang lain yang bisa membuktikannya? Saya bisa membuktikannya. Kakak Nancen, dia tidak hanya membatalkan pertunangan denganmu demi pria selingkuhan itu, dia juga memfitnah saya. Anda harus membela saya. Dia adalah si Nancen. Kalau begitu, kamu tahu? Pria selingkuhan yang kamu sebutkan itu adalah saya? Bukan? Pengkhianat yang kau sebutkan itu adalah aku. Aku menyatakan, dialah wanita yang benar-benar ingin kunikahi. Tidak, bukan begitu. Kakak Nancen, aku sudah menyukaimu sejak kecil. Kau tidak boleh menikahi wanita lain. Zhou Mengyao, kau menyuruh orang untuk menculik Lin Shu. Masalah ini, aku belum selesai menghitungnya denganmu. Kemarilah, bawa dia pergi. Bukan begitu. Kakak Nancen, aku benar-benar menyukaimu. Nancen, sebenarnya ada apa? Kakek, masalah ini tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Aku akan menjelaskannya padamu perlahan saat aku pulang. Tapi, aku sangat yakin dialah wanita yang akan kunikahi. Mengapa kau membohongiku? Lin Shu, aku tahu kau tidak suka perjodohan keluarga. Tidak suka pernikahan yang terikat kepentingan, maka dari itu aku menyembunyikan identitasku, mengejarmu dengan cara lain. Aku salah karena membohongimu, tapi aku bersumpah, aku tidak akan pernah lagi. Sudah, jangan bicara lagi. Jadi begitu? Kau memaafkanku? Lin Shu, maukah kau menikah denganku? Aku bersedia.